Gimana? Kita udah melewati tahapan pilkada Bontang dan ada pasangan yang terpilih. Ya. Gimana pandangan kita lah atau harapan kita terhadap pemerintahan baru ke depan? Apalagi kan yang utama ini ya menekan atau mengurangi lah posisi zona merah kita dan laju pandemi di Bontang. Iya, pekerjaan berat sih bagi Pak Basir dan Bu Najira ya. Iya. Insyaallah Maret, 23 Maret dilantik. Info terakhir ya. Ya. Karena masa jabatan Bu Neni dan Pak Basir itu di tanggal 23 Maret. Iya, si rapat paripurna kemarin yang ada terima. Pekerjaannya berat, postur APBD nanti akan pelan-pelan yang mulai akan tergoyah. Takutnya ada beberapa anggaran APBD yang masih fokus tentang COVID, tentang vaksin yang itu kan gratis dan dibebankan sama APBD takutnya. DBH migas, pembagian DBH, hasil DBH migas yang juga mungkin akan tersendat. Kalau dengan program, untungnya gini, programnya Pak Basir dan Bu Najira kan seorang pemimpin pasti mau pengen memenuhi. Ya, berapa persen dari target visi misi? Janjinya dia kan, kampanye. Nah, tahun ini masih anggaran yang dikelola oleh Neni dan Basri. Baru bisa kan di tahun depan atau di perubahan. Iya, di perubahan ya. PR-nya tinggal prioritas saja Pak Basri mau prioritaskan apa nih. Prioritaskan programnya yang mana. Orang pasti akan lihat mana janji yang kamu sampaikan. Paling itu yang sudah dijanjiin. Kalau poster PBD-nya nggak sampai 1 triliun, itu yang berat. Itu yang berat. Belum lagi ditambah gaji pegawai segala macam, sisa berapa. Hal yang lain dengan isu makin kesini tahun tuh baca-baca berita nasional resesi ekonomi ya. Karena sekitar 30-40% APBN itu menanggung hutang. Bayangin aja kalau COVID itu masih fokus pemerintah pusat masih tentang COVID, terutama soal vaksin. Pasti kos ke sana. Iya, pasti akan. Dan batang tuh APBD Bontang pasti ada diprioritaskan ke sana pasti. Itu sih lebih ke situ sih. Kalau Pak Basri bisa bersama Bu Najira bisa pintar-pintar bagaimana mengatur poster PBD itu, insya Allah sih sah-sah saja. Apalagi beberapa programnya kan juga banyak yang kayak membangun rumah kreatif milenial. Itu gimana? Kalau apa menunggu tahun depan, tahun berikutnya silakan. Apalagi yang urgent yang mereka wifi gratis seluruh program ke UMKM juga tuh. Nah itu sih. Kalau memang kalau itu dia pintar gandeng, misalnya pintar gandeng mengenai program CSR perusahaan atau pintar melobi pusat untuk macam DBH atau bantuan-bantuan BenQ. Itu sih yang dia, kalau dia jago ngelobi mungkin aman aja sih. Iya. Beban beratnya itu. Karena ya yang pasti setelah pilkada demokrasi tetap berlangsung ya. Ya. Beliau adalah pemerintahan baru. Benar. Yang akan memimpin seluruh warga, seluruh masyarakat Bontang. Yang berat juga itu hanya 2024 kan. Nah, 2024 selesai berarti hanya berapa tahun? 3,5 tahun aja pemerintahan. Efektifnya 5 tahun saja nggak efektif untuk memenuhi semua janji-janji yang pernah kita sampaikan di kampanye. Bagaimana dengan 3,5 tahun? Dan poinnya menanggulangi pandemi inilah. Ya, paling karena jawabannya itu pasti yang paling utama. Ya, saya sudah bisa nebak sih jawabannya. Tahun pertama nih ketika belum bisa karena ini anggaran masih bukan kami yang ketok kelola. Tunggulah tahun biasanya gitu. Alibi. Transisi. Iya, transisi. Biasanya alibinya gitu. Udah kebaca lah. Itu nulis berita. Iya, udah sering lah. Jadi nanti tunggulah 2000 anggaran perubahan atau 2000
2002 lah, paling gitu. Nah kita lihat program apa yang bisa. 2002 baru jalan program, masuk 2023. 2003 persiapan kampanye lagi. Persiapan kampanye. Apakah akan harmonis? Apakah tetap menggandeng duet lagi di Basri Najila? Hanya mereka yang tahu jawabannya. Makanya saya bilang banyak waktu yang enggak, ya paling ideal 2 tahunan. Sisanya mereka sibuk kampanye lagi. Tapi kita menunggu ya, sebenarnya program tagline beradab bersinar ini ya. Iya, mudah-mudahan Bontang makin bersinar. Amin. Mudahan, amin. Semangat lah. Tapi berat pembahasan kalau sudah di situ ya. Sebenarnya saya mau memulai dengan muara ini sih tadi. Tapi perlu dibahas sih. Program perlu dibahas gitu kan. Program bagaimana pemerintahan baru nanti pada saat pandemi ya. Tugas kita dan sih. Pas itu setelah dilantik ini bakal banyak orang ngomong tentang itu. Apa sih bagaimana sih mana iya. Nagi. Nah, cuman gini. Saya itu khawatir dengan bahasa ini kan lahir dari terpilih karena gerakan masyarakat yang sangat menginginkan. Iya. Kan Basri seperti antitesa lah kayaknya. Merakyat banget ya. Artinya saya takutnya kalau tidak terpenuhi, banyak gelombang massa yang akhirnya kecewa dan akhirnya berseberangan lagi. Sedangkan saya yakin dan percaya 2024 selanjutnya Basri akan maju lagi. Iya, cenderung politisi. Politisi itu menjadi monster kekuasaan. Karena tidak akan pernah puas, dia akan jadi monster. Dulu menjadi wakil, menjadi wali kota. Wali kota 2 periode, wali kota satu periode, pengen 2 periode. Di periode selesai pengen jadi gubernur pengen jadi presiden. Jenjang seterusnya. Jenjang karir. Pasti politisi pasti monster kekuasaan. Tapi apakah salah? Enggak. Ya. Biasa. Sekarang contoh gini. Berat ya ini. Dan sah saja. Ini berat pembahasan ya. Jadi gini sih. Ada kita sangat saya punya teman itu yang getol banget, selalu dia aktivis, dia kampanye soal diskriminasi. Karena kebetulan dia lesbi ya, dia punya hubungan pasangan laki perempuan, tapi temannya lagi LGBT lah. Dia selalu kampanye soal undang-undang diskriminasi. Dan kalau soal adat dan segala macam di Indonesia nggak akan bisa. Tapi kalau untuk feminisme mungkin dia di PBB meminta kita untuk itu kan, tanpa ada diskriminasi, semua pasangan dan segala macam. Iya. Nah, saya bilang kalau kampanye dan segala macam percuma. Kamu harus terjun ke politik atau pemerintahan. Kamu yang mengajukan undang-undang kebijakan itu. Kalau cuma berteriak di tengah jalan nggak akan bisa jadi, kan gitu. Itu kan politik tuh. Iya. Politik bisa mengubah apa saja. Iya. Nah, wartawan apakah bisa? Bisa juga. Jadilah wartawan. Jadi wartawan tuh bisa mengubah kebijakan. Lewat membentuk opini. Oh iya, benar. Kita bisa melawan. Benar. Cuman apakah kebebasan pers di Indonesia juga berlaku seperti itu? Apalagi dibatasi dengan undang-undang ITE dan segala macam. Kita itu kayak dikekang. Pembahasan teman-teman kan di emansipasi pers kayaknya ini yang. Iya, itu berat. Sama undang-undang ITE kita dibenturkan sama itu segala. Nanti coba baca undang-undang ini sama undang-undang pers itu kadang bertolak belakang. Oke. Iya. Berat ini pembahasan. Bagus kayaknya langsung upgrading, Bang. Saya di dunia jurnalis. Nanti tertarik sendiri, jangan dipaksa. Iya. Hitung-hitung adalah 20 tahun apa ya? Memulai yang kulit tinta ini. Berapa tahun? 2008 lah, mulai 2008 2009. Enggak sih. Masih banyak senior. Cuma banyak senior itu kan yang tidak konsisten. Ada senior yang juga jago, Pak Udin Dohang itu jago banget. Itu kita tuh di Bontang itu masih ada. Iya. Pak Nur Salam, memang tidak konsisten. Dia
ke jalur lain. Pak Ubaya Bengawan, siapa lagi ya yang senior ada Pak Ali Subhan, Pak Teguh itu juga lama banget udah. Yang masih Pak Teguh Suarjono, bosnya PKTV. Konsistensi ya. Iya. Menarik juga yang dibilang Bang Izul, konsistensi ya. Batu loncatan mungkin Bang, enggak? Ini batu loncatan. Tergantung sih, cuman memang katanya kalau jadi wartawan itu batu loncatan ke dunia politiknya dan besar banget peluangnya. Abang lihat sampai hari ini tidak bergabung tidak minat. Iya. Tidak minat di politik, tapi suka bermain politik. Iya. Main-main lah. Saya justru mau terbalik Bang. Kenapa? Setelah saya berorganisasi di mahasiswa, mengenal organisasi politik dan pingin kesini, ya gitu. Meninggalkan lah. Nah, tapi senangnya tuh gitu, senangnya main di politik itu kalau sudah momen pilkada pilek itu kita main di belakang layar segala macam. Nah, saya bilang gini, politik itu kan bukan hanya soal pintar dan jago, smart segala macam, tapi soal kamu punya nilai jual nggak di masyarakat. Iya. Siapa sangka kita nggak tahu. Iya. Si A yang mungkin otaknya sedikit aja, maksudnya nggak punya, mungkin juga dulu dia bukan investasi politiknya di masyarakat juga nggak ada. Baru ada ketika pas mau kampanye, mau pilkada atau mau pileg, baru mau sosialisasi, tapi terpilih. Kan kita nggak bisa sangkal apakah dia main uang segala macam. Ya itu kembali ke kita. Kalau soal politik uang itu saya nggak pernah bisa menyalahkan si politisinya. Yang salah itu ya kita yang mau menerima politik uang itu. Ada yang memilih soalnya di situ. Karena kita yang mengambil dan memilih. Iya. Dan dia nggak pernah disalahin. Jadi makanya ada satu teman yang jago, pintar segala macam tapi nggak terpilih. Banyak kan kayak gitu. Iya. Nah, nggak ada tolak ukur juga kalau menganggap politisi itu adalah itu yang buat saya malas berpolitik, masuk dunia politik. Mending di belakang layar belajar, tapi dari kita di belakang layar kita bisa mendapatkan keuntungan banyak hal, materi misalnya kan, dan bisa menyetir orang yang memang maju. Kita nggak tahu. Iya. Sebagai konsultan opininya Kak. Maksud saya banyak kayak gitu kok. Iya. Bahkan di kota-kota besar, saya juga pernah di kota besar ya. Masih kuliah saya sudah pernah lihat begitu secara kasat mata. Iya. Nah, Bang, pertanyaan klise tapi saya juga mau tahu suka dan duka selama jadi wartawan. Sukanya dulu biar yang seru-serunya dulu kan. Sukanya atau mau dukanya dulu, serunya deh. Kalau dukanya kan biar enak nanti di terakhir. Dukanya ya. Serunya ya. Serunya aja dulu Bang. Sukanya lah. Bisa jalan-jalan gratis. Ya. Misalnya ngeliput kegiatan pemerintahan, keluar kota kemana-mana ya. Ya bisa diajak perusahaan jalan-jalan sambil liputan. Ya. Cuma karena saya mudah mabuk perjalanan kadang malas. Cuman itu sih. Kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh nasional. Iya. Itu sih. Siapapun. Ada juga beberapa teman-teman yang sudah bisa keluar negeri gara-gara liputan, gara-gara nulis jadi wartawan. Ada juga pencapaian teman-teman kalau sudah jadi wartawan itu dapat penghargaan. Biasanya gitu. Karena tulisannya dihargai menjadi yang terbaik. Itu biasanya menghargai tulisan. Ya, tulisan itu bisa membawa kita menjadi orang yang dapat uang, dapat perjalanan gratis, sama tiket nonton gratis. Tiket nonton kayak kalau ngeliput, iya betul. Kan, ada bed, sama liputan. Iya. Silon Seven. Atau tapi jangan ditiru. Iya. Saya tuh dulu sering pakai bed wartawan itu kalau mau ngurus-urus KTP yang macam sama Pak Camat, karena dikenal kan. Pak saya nggak perlu ngantri. Kita Pak Camat, Pak Camat yang ngurus bisa, tapi jangan ditiru. Itu zaman Orde Baru mungkin. Itu enggak juga sih. Karena kenal segala macam. Lebih ke situ sih, banyak sukanya itu banyak teman. Kemudian yang paling seneng itu saya tuh ngerasa kayak wartawan tuh kayak ngerasa dihargai. Kalau kita yang wartawan yang benar, yang bersikap
adil dan memegang prinsip kode etik jurnalistik, kita masih bekerjanya bagus-bagus saja. Kita tuh malah kadang duduk di sampingnya orang-orang hebat, duduk bareng, yang mungkin tidak pernah orang bisa lakukan sama-sama. Sekarang tidak mungkin bisa semuanya, misalnya ada wali kota yang punya kesempatan ngobrol, duduk dan berkunjung ke kantor wali kota, ngobrol bareng. Kan tidak semuanya orang bisa. Hanya orang tertentu. Ada privas lah. Yang kadang ada prestisi di situ. Bahagia banget itu. Bahagia banget itu. Sampai sekarang itu sih. Nah, yang ngenesnya nih. Dukanya. Lama banget sih kasusnya. Masih ingat sampai sekarang itu. Terus saya nggak usah nyebutin merek ya. Iya, pastilah. Saya pernah diancam. Diancam karena suatu berita. Karena memang beritanya juga agak ini sih, membuat berita, gara-gara berita itu membuat proyeknya dia terhenti, ditutup dianggap ilegal. Nah, di media online atau cetak? Waktu itu masih di koran. Iya. Di Bontang Pos. Akhirnya saya sempat saya nggak tahu jumlahnya berapa. Disuruh untuk tutup mulut itu kalau nggak saya gepak gini sih. Ya. 20 jutaan ada. Suap lah, tutup mulut. Karena supaya tidak lagi menulis selanjutnya. Pernah sampai diancam orang asing, cuman nggak tahu ancamannya, hanya bilang rumahnya di mana segala macam, seperti itu. Waktu itu juga sempat harus tidak pulang selama 1 bulan. Ada meliput di daerah tertentu. Nggak ngontrak di mana gitu. Iya mengingat. Sudah di. Ya, kemungkinan siapa tahu keluarga yang terganggu. Kayak gitu, banyak kan gitu. Itu terjadi hampir 3 kali sih. Sampai detik ini itu. Pernah ngalamin 3 kali. Cocok sih. Tapi wah banget. Itu tuh kita makin dikasih gitu tuh makin semangat nulis. Berarti indikasinya kemungkinan yang abang nulis itu faktanya 100% mungkin. Iya, karena dan waktu itu bisa jadi kita kan tidak boleh sampai detik-detik darah pengambil, kita nggak boleh nyebutin dari mana sumber data yang kita dapat. Anonim, itu nggak boleh kita sebutin namanya siapa. Saya kan kebetulan dapat bocoran dari orang dalam yang ngasih tahu bahwa ini ilegal, bangunannya belum lengkap IMB dan segala macam. Kemudian ada sengketa lahan dan segala macam, pasca dibangun. Kemudian dibangun juga seolah-olah waktu itu pemerintah kota tutup mata segala macam. Jadi ya udah, saya bilang kalau saya angkat ini, saya harus kemana dulu. Ternyata saya dapat dukungan dari waktu itu jajaran anggota DPRD, ada salah satu senior. Ya udah saya backup. Udah bagaimana saya rencanakan sama beliau. Saya mulai dari mana dulu, sampai sini ini. Udah, jadi dia backup terus. Karena kalau nggak itu saya nggak berani juga. Saya di backup juga sama anggota DPRD pada saat itu. Kemudian dari satu kepala dinas juga yang backup pada saat itu. Salah satu ya kayak lingkungan hidup lah. Iya. Kepala dinas lingkungan hidup yang membackup, kasih data segala macam. Kayak ini nggak jauh-jauh dari AMDAL. Jadi memang efeknya dia terpengaruh di penjualan. Pembangunannya terhenti, penjualannya merosot, akhirnya yang mau beli konsumen tidak percaya kalau ini seperti itu. Dan alhamdulillah sih bangkrut sih dan tertangkap sih, tapi kasus lain bos besarnya kita tertangkap. Tapi kalau itu pembangunan jadi effortnya bahaya memang. Nggak berbahayanya ternyata yang tidak saya ketahui bahwa pembangunan itu juga dari uang yang ada penipuan di situ. Malah dipenjara sampai sekarang. Yang bersangkutan dianggap korupsi. Iya. Jadi dana bansos yang ternyata dia menyalahgunakan sebagai ketua, gitu ya, bansos yang dipakai dialihkan buat pembangunan keuntungan pribadi. Dan kembali tadi poinnya, masyarakat wajib tahu tentang itu. Wajib harus ditahu. Itu yang sebenarnya makanya yang enak jadi wartawan. Info itu tersampaikan. Iya, itu yang jadi enak wartawan. Kalau kita hanya nulis
berita-berita biasa-biasa aja, nggak ada cerita sampai sekarang. Makanya jadi wartawan tuh harus capek sih. Kalau mau dapat berita bagus harus capek. Ada satu kasus itu sampai saya nggak tahu sudah meninggal atau belum. Saya pensiun sih sekarang, Paulinasnya. Saya bawa beritanya itu sampai dia diselidiki oleh inspektorat, sampai dia dimutasi dan segala macam. Itu buat saya kasusnya sih kasus penyalahgunaan wewenang. Dan dia diterima uang. Walau sampai cuma berapa puluh juta aja, 10 juta, 15 juta. Dan yang cuman emang waktu itu etik dari pejabat publik ya. Tetap masuk ke etik jurnalistik. Jadi menyelesaikannya sebelum terbit itu 3 hari. Karena kalau saya terbitin dulu sekarang belum lengkap, saya bisa kena pencemaran nama baik, saya bilang. Iya. Jadi emang dipikirin matang-matang. Kemudian dari pegawainya juga mau bicara tanpa saya sebutkan namanya di koran waktu itu kan. Iya. Akhirnya mau ngomong, dia tunjukin kwitansi dan segala macam, tanda tangan dan stempel dari kepala dinas. Udah baru berani. Jadi ketika sudah ada, saya foto dulu, saya rekam semua tanpa sepengetahuan si pegawai. Saya rekam, itu jadi bukti lah pegangan. Wah. Kayak menggambarkan investigasi itu bang. Ya, kita juga melakukan kayak kerja-kerja polisi, jaksaan, asik. Kayaknya disiplin ilmu saya bisa kusalurkan akhirnya nanti mungkin misalnya saya masuk ke dunia jurnalis dan tapi hati-hati kalau investigasi di kriminal. Saya tuh pernah misalnya kita ini udah tahu nih ada bandar sabu misalnya di rumah kita. Dan kita mau menginvestigasi dan memberitakan. Nah itu yang hati-hati. Kadang kita polisi itu memang sengaja belum nangkap, belum terbitkan rilis karena dia memang lagi menyelidiki dan memata-matai proses. Jadi jangan sampai gara-gara berita kita terbitkan mereka kabur. Nah biasanya kalau di kepolisian itu gagal tangkap. Ya makanya kalau sudah berita investigasi kepolisian berarti komunikasi bang. Biasanya komunikasi sama polisi. Biasanya komunikasi. Wajib ya. Jangan sampai gara-gara berita kita mereka kabur. Kita nggak tahu kan polisi sedang mata-mata nginap di kontrakan sebelah rumah, ternyata polisi dalam situ yang mata-mata, kita nggak tahu. Dari teman-teman polisi yang dulu masih akrab itu ceritanya begitu. Jadi akhirnya tahu cara kerja reserse biasanya ya. Tapi ya reserse ya yang gitu ya. Bagian Jatarnas. Dia aja. Biasanya mereka itu bilang saya gitu. Dan kami punya plat mobil itu banyak banget yang bisa kami tempel pasang. Jadi makanya bilang ketika hal gitu kan pengalaman. Saya akhirnya disarankan diskusi. Ya udah, ternyata memang cara kerja mereka gitu. Wah, saya lebih banyak tahu ya. Sebenarnya apa hal di sisi lain wartawan. Enak di wartawan kalau mau. Ya saya ini sih bang, mungkin bukan nggak tahu pujian atau apa ya. Saya bertanya beberapa orang yang pernah dengar, ini kesempatan untuk aku sampaikan ke Bang Izul. Beberapa teman-teman lah di kalangan wartawan atau senior di organisasi di Bontang ini, dia bilang bisa dihitung jari itu yang idealis wartawan. Sorry bang, ada istilah begitu. Salah satunya adalah di depan saya. Idealis saya. Nggak bisa kaya ya. Dia itu idealis. Nggak bisa kaya. Wartawan sendiri yang idealis. Ya itu saya nggak tahu bang. Yang jelas ada yang mau framing abang nih. Wartawan yang idealis. Masa idealis jadi wartawan mungkin sepertinya atau enggak juga. Tidak berbisnis selain wartawan. enggak juga sih. Sekarang kan mikirnya kan udah ada nggak ngejual harga diri sih intinya. Nggak ngejual karena ya penting itu. Nggak ngejual harga diri sih yang paling penting. Paling susah itu. Tapi kalau misalnya jadi chef dulu ketika masuk wartawan biasa, kemudian jadi redaktur, kemudian jadi redaktur utama, yang kita sudah redaktur utama itu lebih kepada bagaimana berita ini laku, dapat banyak iklan, seperti itu. Jadi sudah ada bisnis ya, selain dari soal berita yang berdasarkan kode etik jurnalistik. Itu yang paling berat. Contoh pilkada
pilkada itu kan kalau bagi kami pundi-pundi uang, pundi-pundi uang media. Dalam hal misalnya kontak kerjasama iklan. Iya, kita kan Ya, kontak kerjasama dengan media, dengan paslon. Iya. Biasanya tinggal kita nih bagaimana mau mensiasati tidak menggadai media kita untuk dijadikan tameng, serang, menyerang dan segala macam oleh paslon. Nah, biasanya kalau saya pribadi ketika mau berkontrak dengan paslon tertentu, saya punya aturan khusus. Kamu kontak dengan saya, nilainya segini, hanya boleh menulis berita ini saja. Tidak boleh menyerang paslon tertentu, hanya menyampaikan visi misi dan tidak boleh membandingkan visi misi dengan misinya paslon lain. Biasanya lebih ke situ. Jadi mainnya dengan lebih soft. Jadi tidak menyerang sentimen pribadi dan segala macam. Lebih menonjolkan visi misi paslon itu saja yang kontak dengan media. Mainkan di situ aja. Salah-salah. Kalau mau monggo, kalau enggak ya sudah. Upgrade ya. Iya, bukan downgrade. Jadi itu aja sih, tinggal kita ya bagaimana kita yang mengelola media itu sendiri. Ini hubungannya Bang, ya Abang pasti bisa jawab. Profesi wartawan ini bernilai nggak? Atau ya kita kan dari lapangan sampai akhirnya memimpin sendiri media ini kan. Bernilai apa? Bisa sejahtera enggak? Oke. Nah itu mungkin poinnya Pak Abang dari pemasukan. Nggak bisa. Jadi wartawan. Ini jadi wartawan tuh iya. Nggak sharing lah buat yang menonton ini, pasti setidaknya ada yang pingin jadi terinspirasi dari awal cerita kan. Saya juga pingin ini anak SMA kan ini misalnya kan. Tamat daftar deh misalnya. Itu kan gini, kita lurusin. Wartawan itu yang wartawan yang mencari, mengumpulkan, menulis berita. Itu wartawan. Pengertiannya. Iya. Kalau bos media beda lagi. Kalau pemilik atau itu yang pemilik, dia bukan wartawan. Selama saya jadi wartawan yang aktif di lapangan, sekarang sudah nggak terlalu aktif. Iya. Nggak pernah bisa beli mobil. Nggak pernah bisa beli mobil. Nyicil setidaknya? Iya, nyicil. Gaji itu UMK 3 juta. Sebatas itu. Kalau kita mau kaya atau dapat uang lebih, paling hanya lebih mencari berita-berita yang pencitraan perusahaan. Biasanya ada fee dari perusahaan, dari kantor berita. Bisa kita pergi ngeliput. Ya, kantor kami, kantor wartawan itu dapat fee dari 10%, 20% dari harga berita advertorial. Tapi nggak pernah. Tapi bisa nikah. Saya bisa nikah dari wartawan. Dengan modal kita kerja di wartawan, ya, masih bisa nikah. Biayanya lah. Masih bisa. Tapi kalau untuk bilangin makmur banget kayak punya mobil segala macam, agak susah sih. Agak susah banget. Kecuali kita punya usaha lain. Iya, usaha lain. Tapi kalau udah jadi pimpinan media saya nggak tahu. Mungkin bisa. Tapi kalau jadi wartawan, saya tuh nggak pernah berharap teman-teman bisa jadi sejahtera dalam arti yang tapi cukup iya. Tapi kalau mau nyari uang bukan di wartawan. Nah itu poin pentingnya. Tapi kalau mencari teman sahabat di jurnal, mencari jaringan bagus banget. Iya. Relasi itu iya. Melatih diri juga ya, mengembangkan diri kan. Coba ya. Bisa berkomunikasi sama ya segala macam. Gaji itu gaji paling 3 juta. Bangun pagi, kita udah bangun itu ya sholat subuh, yang muslim sholat subuh. Udah mulai gerak, liputan jam 7-8 pagi. 8 pagi, panas-panas, liputan, segala macam. Itu biasanya teman-teman agak beres paling ya sore. Tapi kalau ada kejadian segala macam sampai malam. Udah mandi, bau ketek, matahari. Perempuan itu yang itu memang jam kerja di dunia jurnalis dan kerja penulisan nggak ada ya? Nggak ada sih kalau bagi saya sih nggak ada. Sekarang kalau ada kebakaran 24 jam nggak ada. Yang penting standby ya?
Ganti sip. Ada sip. Biasa ada orang pakai ada Iya, beberapa iya, media iya. dia pakai shift, ada yang dia pakai shift. Kalau misalnya dari jam segini nanti siapa standby liputan. Dia tuh karena punya target berita satu bulan itu 90-100 berita Oh, iya, sebulan iya. atau sehari Ada berapa. kontrak. Dia ditarget sama perusahaan media itu kayak gitu. Atau hal yang Di luar lain. kejadian yang tiba-tiba. Iya. Itu kalau tidak diliput ya basi memang. Ya. Nah, tinggal kita nih kebanggaannya teman-teman itu kan biasanya wartawan itu kalau kita dapat berita eksklusif. Yang pertama duluan terbit dengan angle dan kemudian berita kita bisa mempengaruhi Iya. kebijakan. Iya, benar. Publik itu yang paling kalau Kebanggaan sendiri lah bagi para wartawan ini. kalau kita merasa seperti itu wartawan sejati sih. Tapi nggak banyak. Abang sudah pernah merasakan itu, Pak? Itu tadi saya ceritain. Kayak merasa senang ketika ada orang yang dipenjara gara-gara berita kita. Terus, kalau gitu Iya, ya, iya. itu senang banget. Itu kayak macam sama kalau bilang Joshua, bagaimana cara ngadepin politisi, cara nanyanya jangan pakai lika-liku. Mereka kan gitu kan. Nah kita bagaimana cara jawabnya, cara nanyanya. Ya seperti itu sih. Dalam status sosial, Bang. Sorry, saya lebih banyak menggali wartawan ini Kalau karena sosial ini gimana, Mas? lingkup abang dan abang Iya, posisi pekerjaan abang juga dan memimpin organisasi wartawan. Jadi judulnya ini Wartawan ini di mana? status sosial maksudnya? Di tengah masyarakat, di lapisan mana? Bawah, tengah, atas. Kayaknya Dalam lifestyle apa sosialita. kayaknya Jadi di semua lini deh. iya. Jadi saya pernah gini di anekdot sama Iya. senior kan. Karena ya Bang, lumayan lah aku nih banyak nongkrong sama teman-teman nongkrongan wartawan. Iya. Ada yang menurutku sih, ya maaf, ada yang ya mungkin dari jenis tempatnya ya. Iya, Ada iya. yang harganya tinggi di situ kafenya. Iya. Ada yang juga Iya. harga-harga merakyat. Jadi aku pernah di situ ada waktu itu kalau nggak salah Semacam ada base camp kayak Bang, tongkrongan wartawan kuliah di Bontang juga. enggak juga. Jadi di semua ini sih. Jadi Iya, iya. gini. Waktu itu liputan di luar daerah. Heeh. Kalau nggak salah waktu itu apa saya lupa banget. Itu ada Pak SBY masih presiden kalau SBY meninggal ya? Masih Oh istrinya ya. istrinya Bang. Presiden SBY itu ada di menghadiri apa? Sebelahnya senior teman. Meninggalkan. Teman waktu itu dari Republika. Mau liputan bareng. Saya dari diundang datang karena diajak sama pemerintah kota. Kan biasanya kamu manggilnya bang gitu. Hah, dari mana Bontang ya? Oh mau saya kita taruhan. Saya bisa ngasih pantat presiden. dia pura-pura. Ada maksudnya terus. Dia pura-pura ambil kamera foto moto. Terus saya belakangnya presiden. Bisa kan saya belakangnya presiden. Dia wartawan senior di Kaltim. Enggak, dia di Republika. Wow, nasional ya? Iya, nasional. Jadi Jakarta. kami itu berada di semua lini. Secara sosial, kami bisa menjadi temannya tokoh-tokoh pejabat publik. Yap. Kami bisa menjadi temannya masyarakat awam. Kami bisa menjadi siapa saja, anak muda segala macam. Jadi contoh kenapa saya bilang bisa teman dengan semua wartawan itu bisa mengubah sebuah kebijakan dan keadaan. Contoh gini, yang masih saya ingat sampai sekarang itu, kemudian orangnya masih hidup. Jadi di daerah Kelurahan Berbas Pantai, daerah Perakla, tapi nggak sampai ke Perakla. Di situ ada, waktu itu kan liputan biasa. Saya tugas waktu itu masih baru banget. Itu mungkin kasus yang saya ingat banget. Karena pertama kali yang bisa mengubah kondisi dan keadaan. Saya tugas liputan itu di RT pemerintahan itu saja. Dan saya jarang di halaman 1 waktu itu orang. Jadi pas jalan-jalan ke RT itu ada sebuah jembatan yang hampir 10 tahun lebih itu nggak diperbaiki. Jadi jembatan itu penghubung 10 lebih kakak untuk sampai ke daerah, ke jalan ke jembatan bagus. Jembatannya hanya dia pakai tumpukan-tumpukan kayu-kayu bekas dari kapal dan segala macam. Jadi kalau orang jatuh hanya lewat satu motor itu pun kadang hati-hati. Nasumnya ini ketua RT di situ. Nah, Yang mau diwawancarai.
Waktu ketua itu RT di situ. Warga. Jalan, kenapa kan ya? Awalnya melihat pernah ada yang kecelakaan patah kakinya. Nah, saya bilang kenapa? Kan dijelasin bahwa kami ini sudah 10 tahun lebih nggak diakomodir dan segala macam. Nah, akhirnya akan beritanya, dari situ ke Pak Lurah, ke Pak RT, langsung benar kah Pak untuk cross check lah ya. Cross check benar segala macam. Kenapa nggak nih Pak RT bilang di Musrembang nggak dikabulin segala macam ke Pak Lurah. Sampai akhirnya ke dinas PU. Jadi beritanya itu berlanjut sampai hampir seminggu memfollow up agar diperbaiki, dan akhirnya diperbaiki. Itu gara-gara diperbaiki itu karena memang 10 lebih kakak itu nelayan, jadi waktu itu sempat hampir berapa tahun ya saya sering dapat ikan oleh mereka. Masih Sur, saya ada ikan di sini, ambil. Iya. Jadi senangnya itu akhirnya jembatan diperbaiki gara-gara satu berita. Karena sangat utama kebutuhan jembatan itu. Karena gara-gara berita aja, saya bilang wartawan bisa mengubah kondisi dan keadaan dengan cara itu tadi. Walaupun sepele bagi orang yang nggak tahu, tapi bagi mereka berharga banget jembatan itu. Itu sih. Dan kebetulan dibaca sama orang PU. Kita yang lanjutin. Jadi saya menekankan minta pendapatnya Komisi 1, tapi sudah kita desain Komisi 1 waktu itu kalau nggak salah Pak Abdul Kadir Tapa. Pak Kadir, Bapak harus ngomong ini, Bapak masa nggak kasihan ini. Dia bilang dorong PU untuk perbaiki Pak. Gitu. Kalau enggak ancam aja Pak gitu. Jadi sudah saya desain gitu. Iya. Pak Kadir Tapa tuh ya udah. Waktu itu proyek pertama dia kalau nggak salah, jadi di Komisi 1. Kita Komisi 1 kalau nggak salah. Dan dia mau. Habis itu saya teruskan lagi ke PU. Kenapa nggak bisa Pak? Karena anggaran yang nggak ada. Akhirnya ya udah diusahakan seperti apa, saya nggak tahu. Jadi kita bisa jadi sutradara sebenarnya setiap wartawan. Sutradara itu kita bisa goalnya jadi ngangkat berita jembatan itu. Bisa dibilang kayak desain. Jadi kita udah ini goalnya mau kemana nih beritanya. Tapi tujuannya perjuangan sosial sih. Iya, jadi gitu. Jadi kita udah bilang ini goalnya ini harus diperbaiki. Bagaimana mau diperbaiki ya? Kadang waktu itu kan masih pemula banget. Iya. Nanyalah sama senior, gimana kalau ini bisa diperbaiki? Coba kamu kesini. Nanti besok lanjut lagi ke sini. Jadi beritanya hampir 4 kali kalau nggak salah, hampir 5 kali. Waktu itu dijanjiin 2 bulan lagi kita perbaiki. Saya cek 2 bulan. Saya catat itu 2 bulan. Berarti dari sekarang 2 bulan tanggal segini bulan segini. Saya jadikan kalender pengingat. 2 bulan lagi saya datang, saya cek belum diperbaiki waktu itu. Tulis lagi bla bla bla, bohong, janji 2 bulan tapi belum diperbaiki, tak tulis. Dan waktu itu posisi kita masih wartawan junior ya? Junior banget. Waduh. Masih belum halaman 1. Betul-betul dasar keberanian sudah ada. Karena mungkin nekatnya. Iya. Mungkin waktu itu percaya dengan ini sih. Atau di tahun itu memang pemerintahan belum terlalu populer ya Pak? Enggak, karena berani itu kan resikonya pasti kan ada atau apa gitu kan kayak gitu. Mungkin berani karena keluarga support, artinya ketika terjadi apa-apa ya mungkin karena juga ada om yang preman atau apa kan tapi kalau soal Botnang sih aman aja Bang, karena kita kan besar di sini lah kita. Karena pas setelah tahu kayak gini yang ancam-ancam itu, setelah tahu saya anaknya siapa, adiknya siapa, jadi nggak terlalu lama lagi. Oh kamu ternyata ini, akhirnya jadi sampai sekarang jadi berteman. Saya masih ingat, termasuk populer sih, jadi sebutin. Iya, oke. Saya sekarang masih akrab sama dia, nggak ini, gitu. Kayak banyak hal. Berarti bisa dibilang wartawan ini ya gampang-gampang susah lah Bang. Gampang-gampang susah. Apalagi ini berita itu kan bisa jadi bahan bukti kejaksaan. Iya. Jadi kita nulis berita itu kejaksaan itu kadang di clipping, mereka biasanya dari itu bisa ditindaklanjuti kemana lagi. Ini sudah ada bukti nih, penuturan dari si narasumber misalnya siapa, bisa dijadikan barang bukti. Oh ini sudah ngomong kok dinas PU ini saksi, oh jadi saksi ini. Jadi dia percaya, kejaksaan percaya bahwa apa yang pro jurnalistik itu benar ada. Iya, benar adanya.
Jadi pernah bisa jadi data dia juga. Iya. Oke. Nah bang, kayak nggak terasa sejaman kita bisa ngobrol luar biasa. Ini pengaruh kopi. Ingat waktu abang Kopinya juga. Densus mantap. Produk sebenarnya dari yang tidak jauh dari sini. Nanti mungkin dia bisa sponsor, Mas. Iya bisa. Tapi saya masih mau ngobrol sama abang nih. Berapa menit lagi? Boleh. Wah, bunyi alarm pas jam 10 kan. Tadi dibilang Director of Fotografi kami, Pak Izur itu rencana sampai jam 10-an aja karena itu enggak masalah. Saya masih karena abang kan masih butuh habis vaksin itu katanya. Enggak juga, yang penting tidak nongkrong di yang tidak berguna. Ini kan enggak nongkrong. Berfaedah ya. Ini berfaedah. Nah, Bang, Ngalor ngidul. ini 2021 dan resolusi seorang Suryadi Said, saya lihat juga di Facebook akan meluncing sebuah podcast audio. Suara laki, Bang. Suara laki, Bang. Itu sebenarnya. Ayo, Bang, bisa dicerita, Bang? Itu ide lama. Karena kan si temennya Fidra ini juga hobi siaran. Jadi udah saya bilang kalau kita main di suara aja, main di podcast yang benar, podcast yang sebenarnya ya, podcast di Spotify gitu. Saya mendengarnya juga, misalnya saya cek ini agak gimana? Suara-suara berat berdua, apa istilahnya ya? Bariton. Itu suara Mas. Cuman kangen dengan radio aja. Kemudian ada platform digital yang banyak. Ya udah sudah rekaman pertama udah terbit. Itu rekaman pertama itu kami via telepon. Oh iya. Via telepon aja itu, via telepon kami ngobrol. Yang enggak ini sih ngebahas juga soal kalau majalah itu majalah Hai. Iya. Jadi seorang laki-laki sebenarnya tempat kami cerita curhat. Iya. Cerita bagaimana kondisi dua laki-laki yang berbeda ini. Iya. Satunya suaminya, satunya istrinya berbeda. Family man lah, cerita family man. Tentang lingkungan sekitar, permasalahan laki-laki yang kalau yang pertama terbit ini soal laki-laki yang tidak pede menikah. Apa sih masalahnya? Waduh, saya mau dengar kayak itu. Iya, jadi tapi juga di situ ada namanya sama Bang ya? Di Spotify, di Anchor FM, Anchor, juga di YouTube, di Google Podcast sudah ada juga Bang. Gimana? Platform di Google itu Google Podcast Bang ada. Ya ada juga. Kita pakai itu juga. Oh di situ juga. Namanya Suara Laki. Suara Laki. Suara itu dari suara akronim dan Fidra. Oh iya. Laki itu kalau bahasa Kutai, kami orang Kutai berdua. Iya. Laki itu suami sebenarnya. Oh, saya kira laki. Tapi laki secara bahasa Indonesia laki-laki sebenarnya. Tapi kalau kamu bilang nih suara. Oh iya. Ini sebenarnya suara orang berisi. Lawannya bini. Iya, Kalau saya main sama Buan BK tuh bini laki-laki. Iya. Laki itu lebih ke suami sebenarnya. Makanya saya bilang suara laki. Nah, Bang siapa tadi? Firda. Ini teman waktu nyiar di tadi cerita di Lockdown itu radio atau NBA. Dia malah mulai nyiar karena ajakan saya. Di waktu itu kalau nggak salah udah bukan zaman SMA sih. Ya udah mulai. Tapi sampai sekarang dia masih konsisten di Radio Praja. Kita pernah nyiar sama dia dalam satu radio. Pernah di Radio NBI. Oh, ada Bontang Indah. Iya. Yang di belakang Galten Pos. Pernah. Karena udah asing namanya. Ya, beda. Kalau yang senior tapi sekarang nggak aktif itu Mas Adi. Adi itu dulu bersuara emas. Sekarang fotografer di Humasi. Oh, Adi Praja? Iya. Yang agak-agak Zidane. itu oh, beliau itu? Iya, sangkatan Moto saya. itu? Iya. Ternyata penyiar radio dulunya? Suaranya keren banget. Waduh. Suaranya itu menggoda perempuan. Astaga. Dia kalau udah ngomong luluh semua para wanita. Sip. Suaranya itu treble dan bassnya pas banget. Waduh, saya jadi ada ide ada langsung terlintas aja sih Bang. Ide reunian broadcast atau penyiar lama lah, Bontang. Gimana itu Bang? Suatu saat di sini Bang. Ya banyak kok masih Bang Bram, Wahasan. Yeah. Itu cuman yang paling saya kan dulu kagum banget sama Bang Hegar. Itu idola banget sama saya. Bang Hegar tuh punya suara yang khas banget. Cuma sekarang lagi kalau nggak salah di Sangatta sih.
di radio pendidikan kalau nggak salah. Kalau ingat-ingat SD SMP tuh apa yang misteri-misteri tuh bang? SK ada. SK yang misteri itu ya itu yang bawa kalau nggak salah Mas Segar sama Mas Bram. Tapi kan kadang banyak bohongnya mereka itu. Nama siaran bisa nickname. Ya kan pakai nickname nama siarannya ya. Biasa kan nama-nama anonim mereka. Ya. Tadi yang saya namanya saya Hegar, tapi nggak tahu siapa. Hegar itu nama udaranya. Nama udara kita apa? Saya dulu tetap Isur. Oh iya. Isur tahun di belakangnya pakai Said, pernah pakai Isur Wicaksana, pernah pakai ya Isur itu aja, dua itu tak pakai. Nggak ada yang nama sih, nggak pakai nama-nama yang lain. Oke, selain reunian penyiar radio, apa lagi bang? Apa itu? 2021 ini, secara pribadi dan secara PWI juga. Oh iya, kalau PWI sebenarnya mau KW sih, ada uji kompetensi wartawan. Dia kayak macam ujian. Itu tanggal 27-28 Februari. Kebetulan Februari ini? Iya, Februari kebetulan alhamdulillah sebenarnya PT Badak yang ngadain, PT Badak Arranging mengajak PWI Bontang untuk kerjasama. Ya, UKW itu uji kompetensi wartawan. Tujuannya agar wartawan bisa berkompetensi, kemudian lebih profesional. Jadi emang syarat-syarat wartawan itu nggak semudah itu, harus ada ujiannya juga. Kalau orang welder, paham. Dia punya menaik kelaskan profesi wartawan sendiri juga ya. Iya. Jadi ada sertifikasinya bang ya? Ada sertifikasi, dia ujian selama 2 hari. Penting itu. Iya. Penting. Iya. Kalau kan ada tingkatannya UKW itu. UKW itu ada wartawan muda, madya, utama. Oke. Prosesnya harus dari, walaupun dia wartawan lama dan segala macam puluhan tahun, tetap harus dari muda. Yang boleh ikut nanti gimana persyaratannya? Siapapun boleh. Syaratnya itu dia punya. Memang ada syaratnya. Aku pikir direkomendasi dari perusahaan-perusahaan media. Iya, perusahaan harus dapat rekomendasi dari perusahaan media tersebut. Kemudian kalau untuk dia harus muda dulu. Kalau sudah muda, lolos. Nah, 3 tahun setelah muda naik, dia baru boleh ikut ke madya. 3 tahun dulu. Setelah madya itu biasanya levelnya redaktur. Nah, dia baru 2 tahun setelah madya baru ke utama. Modelnya nanti daring bang? Online? Nggak boleh online. Oh, jadi ketemu harus mentor? Ya, pengujinya biasanya dari Dewan Pers, dari orang-orang senior yang memang punya sertifikasi penguji. Penguji itu juga punya ujian. Dia sebelum menjadi penguji harus diuji juga. Iya pastinya. Dia punya sertifikat penguji. Anggaplah kalau di olahraga coach dia ya, punya sertifikat coach. Mungkin persyaratannya. Ya gitu. Jadi mungkin tanggal 27-28 Februari. Sebenarnya udah di mana? Rencana tempat College House. Oh iya. Kilo 6 situ ya. Makanya sebenarnya, tadi pikir Badak kan lockdown gitu. Iya, di College House. Karena sebenarnya itu udah tertunda dari April. April tahun lalu kita udah mau ngadain karena kondisi pandemi. Ya, akhirnya diundur dan baru bisa itu agak longgar di Februari. Itu pun juga ketat, prokesnya ketat. Kita belum mengajukan persetujuan sih ke Satgas apakah boleh atau tidak. Ini baru planning ya. Tapi misalnya kalau dari pertembatan dan persiapan udah semua. Sisa rekomendasi seperti biasa ya, rekomendasi Satgas Covid. Terakhir itu di tanggal berapa ya? Tanggal 1, tanggal 2 kami sudah dapat rekomendasi dari Dewan Pers. Kami kan misalnya ada. Ini Dewan Pers Kaltim bang atau pusat? Dewan Pers itu harus pusat, nggak ada cabang. Oh, Dewan Pers itu pasti cuma satu. Ada di pusat. Hanya satu ya? Iya. Jadi kami ngumpulin berapa ya? 18 calon peserta dulu. Kami kumpulkan berkasnya, kemudian kami serahkan ke PWI Kaltim yang mengajukan ke Dewan Pers. Nah, keluarlah baru tanggal 1 kemarin. Dari kemarin kami menyusun berkas dari bulan Desember, Januari itu udah nyusun berkas semua. Nah, yang berkas nanti pas 1 Februari kemarin keluar nama. Kayak mau daftar PNS aja ya? Ada verifikasi lagi. Verifikasi berkas, berkas dan mereka layak atau tidak. Mereka hanya mereka yang punya kekuasaan di situ yang menentukan ya.
Habis itu Dewan Pers tetapkan 18, kemarin hanya 17 akhirnya. Satu orang dianggap tidak lolos berkas dan tidak memenuhi kualifikasi untuk jenjang madya. Oh, ini dari muda ke madya ini? Ada muda itu 12 orang, madya 6 orang. Jadi nanti mereka 3 kelas ceritanya. Iya. Gitu. Wah, jadi ngangkat profesi wartawan di Bontang juga. Iya, jadi apa ya? Kalau nggak salah itu nanti kita akan punya kartu. Nah, jadi kartu ini, Ya. ini saya madya dari tahun 2012. Kelihatan ya? Nah, ini kartu ini yang kalau tidak lolos dapat ini. Ini saya madya. Dan itu tanda tangan Dewan Pers Pusat, Dewan Pers Indonesia. Ini nama saya nanti di websitenya Dewan Pers muncul. Oh iya. Dan ini Yang mengeluarkan ini? Nah, keluarkan ini kebetulan Dewan Pers dan pengujinya itu Lembaga Pers Dr. Sutomo LPDS. Iya. Dan penguji itu ada yang boleh mengadakan UKW itu ada beberapa, ada LPDS, ada PWI, ada AJI. Nah, sebetulnya tahun 2012 itu yang uji LPDS karena PWI sama AJI belum berhak. Ini baru mau naik, insya Allah saya mau naik utama itu bulan 6, bulan Juni, baru mau naik lagi. Dan itu beda dengan kartu pers ya, kartu berita. Ini beda, ini bukan kartu pers. Di kartu pers beda ya. Beda. Ini kartu sertifikasi bukti. Iya, ini sertifikasi dapat ini. Dan biasanya kalau ada lagi lembaran kertas, piagam gitu, dan biasanya kami pakai. Kalau waktu aku jam sekolah ikut karate sabuk hitam lah itu. Apa itu? Belum. Sabuk tingkat kedua bang hitam. Level 2 aja nih. Belum. Nanti kalau tim red itu kan biasanya kami, ini kan kelas redaktur. Nanti pimpinan redaksi itu harus utama. Oke. Nanti kalau buka websitenya Dewan Pers itu muncul semua, ada wartawan terverifikasi, kemudian ada media terverifikasi, semua ada di situ. Tinggal nyari, misalnya Suryadi Said nanti muncul. Kalau nggak muncul berarti belum terverifikasi. Iya. Apa gunanya? Ya lebih kepada peningkatan kompetensi wartawan, lebih profesionalisme. Iya. Dan tapi narasumber itu berhak menolak. Berhak menolak diwawancarai wartawan tidak berkompeten. Boleh narasumber boleh menolak tidak diwawancarai. Dan juga kelas-kelas di itu bang, karena ya saya misalnya di Sipilmu di advokat itu kita berapa kali jenjang, ketika kita di hire atau perusahaan atau anggaplah kalau nanti di media itu perusahaan media atau materi itu prestasiusnya ada nilai, ada kualifikasi nilai bang. Iya. Kayak anggaplah gaji pokoknya berbeda. Oh, ya kan? Iya. Nah ini nggak ada. Hah? Jadi gini. Dan posisian dalam struktur sesuai tingkatan muda madya itu berbeda kayak. Berbeda sih, memang berbeda. Dia bisa misalnya ada yang bisa dengan sertifikat itu di Pimpret, ada bisa di pelaksana redaktur. Tapi kalau soal gaji, salary itu tergantung media masing-masing. Makanya ketika saya ikut ini, saya selama nggak naik dari 2012 itu kan sebenarnya 2014 udah bisa naik. Sampai sekarang saya nggak naik karena waktu masih kerja di media, saya bilang apakah kartu ini bisa membuat saya menjadi kaya? Kaya lagi. Kemudian apakah berbeda? Karena kayak spesialisasi dulu itu bang. Iya. Itu spesialisasinya saya bilang, ini wartawan loh. Ini bisa digadai, gak ada pegadaian polisi kan? Nggak bisa. Jadi akhirnya teman-teman ini sempat pro kontra UKW. Iya. Tidak. Dulu juga beberapa teman-teman juga banyak yang nggak mau media besar itu ada yang mau. Apa gunanya UKW kalau tidak mensejahterakan wartawan? Tapi sebenarnya ada anjuran untuk mensejahterakan. Tapi kan tergantung laba dan keuntungan perusahaan. Kalau perusahaannya nggak mampu menggaji sebesar keinginan dari teman-teman, idealnya itu wartawan muda itu minimal 5 juta. Wartawan lapangan itu 5 juta deh. Kami yang madya 8 juta, Pindad 10 juta. Tapi misalnya sanggup perusahaan ya, semuanya sanggup. Mungkin kayak Metro TV.
Walau-walau enggak juga. Atau grup MNC, grup MNC. Saya dengar Detik yang paling tinggi. Detik itu bisa nonton lapangan itu sampai 6 sampai 7 juta. Tapi dia kewajibannya 13-10 berita sehari. Wow. Dengan sertifikasinya mungkin ya dia wajib dengan, misalnya minimal di situ ada Bang, teknik nulis cepat dites. Di tesnya? Ingat-ingat. Tesnya kalau mudah ya kemampuan menulis berita. Iya, nulis berita. Seperti apa yang kita lakukan di lapangan. Iya. Tes-tesnya itu seperti yang kita lakukan di lapangan. Kalau dia memang redaktur, dia nanti ngedit berita. Seperti itu. Cuma nilainya ada standar. Nggak boleh di bawah 70. Dan pasti yang melakukan tes dan yang datang itu bukan wartawan sembarang. Dia penguji, biasanya ada orang bos besarnya, misalnya Pimretnya Antara. Wow. Pimretnya Republika. Biasanya gitu-gitu seniornya. Ada yang perwakilan Dewan Pers juga di situ loh. Iya, dia mereka. Iya, mereka rata-rata anggota Dewan Pers. Iya, siap-siap. Ini apa ini berita ini? Ya, bisa gitu ya. Biasanya ada aturan-aturan misalnya yang kita tidak tahu kayak harus diblur. Ikut lomba Master Chef ini. Oh iya, enggak juga sih. Master penulis datang. Enggak sampai dicaci maki lah, enggak. Karena mental wartawan sekarang kalau dicaci maki suatu bagian dari bentuk anunya, Bang. Beda sih wartawan sekarang. Penilaiannya mereka. Kalau dulu zaman saya dibilangin biasa. Tulisan saya jelek di delete biasa. Tapi kalau sekarang mungkin besok enggak masuk liputan. Beda sih mentalnya. Daya juangnya juga beda bagi saya gitu. Bagi saya lihat wartawan sekarang daya juangnya udah beda. Dia punya prinsip dapat 3 berita, dapat gaji selesai. Bukan mencari berita yang benar-benar buat mereka kena seumur hidup. Mereka hanya memenuhi kewajiban nulis berita 3, dapat gaji bulanan, selesai. Saya lihatnya seperti itu. Coba bayangin deh, berapa puluh media liputannya sama semua. Itu lihat judulnya. Kalau kayak mirip copy paste. Bisa lihat? Kan disebutkan misalnya Bang, sumber berita. Enggak, mereka enggak copy paste. Contoh soal vaksin. Judulnya kalau enggak hari ini 11 orang divaksin pertama, paling itu dong. Apalagi, kenapa enggak judul yang lain? Dari sisi lain diambil. Iya. Dari sisi. Tak ada satupun anggota DPR divaksin. Jangan peran Allah ada buat itu. Saya lagi kebetulan nggak ada buat. Waktu saya sakit jadi nggak ada nulis. Iya. Saya juga nggak mau nulis. Itu contoh loh ya. Pemilihan sudut pandang angle. Oke, sahabat The Jurnal Indonesia, saya di ending pembicaraan ini dengan Bang Izul. Kok makin jadi semangat berapi-rapi. Beliau bisa jadi patron saya memulai di dunia jurnalis. Saya belum memframing diri saya wartawan Bang, karena saya baru belajar juga, jadi lebih ya tukang wawancara lah, bukan juga host, tukang ngobrol lah di studio yang kebetulan ini bagian dari media lah, perusahaan media. Oke, pesan mungkin closing statement Bang. Wah, klise nih. Bagaimana? Apapun itu Bang. Mau tentang kita sebagai ini influencer untuk kejar ayo vaksin atau tentang PWI tadi banyak nih. Saya lebih teman-teman bontang, saya senang tuh kalau banyak wartawan. Tapi kalau bisa jadilah wartawan yang punya prinsip menjalankan kode etik jurnalistik. Kalau mau berita-berita biasa saja ya akan menjadi wartawan yang biasa-biasa saja. Wartawan itu yang kalau mau dikenang harus menjadi wartawan pembeda dari wartawan yang ada. Tinggal pilih mau wartawan yang biasa-biasa saja atau wartawan yang bisa mengubah kebijakan dan menjadi wartawan pembeda. Menjadi wartawan itu nggak akan bisa jadi kaya, tapi bisa menjadi punya banyak pengalaman, kaya akan jaringan, kaya akan teman, kaya harta akan sulit sih. Mungkin itu saja kalau penutupnya, Bang Densas. Baik, di akhir segmen The Journey, saya sedikit tadi men-searching kutipan yang menarik tentang kehidupan atau kegiatan jurnalisme. Saya mendapat ini dari Goodreads.
Sebagai kaum cendekia, sejatinya wartawan menjalankan fungsi kenabian, membidani sejarah, menyebarkan kebajikan, membela kebenaran, memperjuangkan keadilan, membongkar kejahatan, dan mencerahkan pikiran. Jurnalisme adalah sebuah jalan pedang, kata Jahar Siahaan. Oke? Itu Cukup mewakili sebenarnya semua obrolan dari Bapak sudah di site ini, Bang Izur, Ketua PWI, Direktur PWI Bontang, Direktur pranala.com, dan influencer di kalangan media untuk siap divaksin. Terima kasih siap. atas segalanya, Bang Izur, waktu, informasi dan edukasi bagi saya juga. Sampai ketemu lagi di The Journey berikutnya. Thank you. Terima kasih dan Oke, Bang. semuanya.